Shalom, selamat malam. Saya mau ucapin selamat tahun baru ya, belum terlambat ya. Ya tadi ketika dalam penyembahan saya bisa merasakan gitu ya, bahwa Tuhan itu ingin melawat kita. Tuhan tahu apa yang kita hadapi saat ini. Dan Tuhan ingin menguatkan setiap kita supaya kita tetap setia. Amin. Setia kita jangan meninggalkan Tuhan. Oke, malam hari ini tema yang ingin saya bagikan adalah judul khotbah saya adalah tentang berdamai dengan diri sendiri. Ya tadi pagi saya juga udah bawakan di Koram Deo ya. Saya ingin bagikan lagi di tempat ini. Kita buka di dalam ayat Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Kita sama-sama baca firman ini ya dengan suara keras. 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan ya, jadi kita tahu ya, waktu kita menerima Tuhan, kita diangkat sebagai anaknya. Bapa kita itu menghendaki setiap kita itu semua memiliki damai sejahtera ya. Amin Bapak Ibu. Ya. Tapi pada prakteknya sulit ya bagi kita anak-anak Tuhan yang mungkin saat ini lagi kehilangan damai sejahtera ya, mungkin karena banyak beban berat, banyak tekanan ya, membuat kita kehilangan damai sejahtera. Nah, Tuhan ingin kita memiliki damai di dalam setiap, ada 3 aspek kehidupan kita yang Tuhan ingin kita memiliki damai ya. Yang pertama itu yang up ke atas, bagaimana Tuhan ingin kita berdamai dengan Tuhan ya. Artinya kita punya keyakinan bahwa kita itu ada jaminan hidup kekal. Ya, kita percaya waktu kita diangkat menjadi anaknya, Tuhan memberikan kita jaminan hidup kekal. Bahwa Tuhan Bapa kita itu mengasihi kita tanpa syarat ya. Dia bukan seperti Bapak jasmani kita yang mengasihi kalau kita melakukan sesuatu. Kalau kamu nurut, kamu akan disayang. Kalau kamu memberontak, kamu tidak akan disayang. Ya, tetapi Bapa kita mengasihi kita tanpa syarat. Jadi bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena pelayanan kita, tetapi ya karena Tuhan mengasihi kita. Ya, makanya ketika kita berdamai, kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, maka pasti kita tidak ragu lagi ya akan kasihnya Tuhan dalam hidup kita. Nah, saya mau kita semua cek Bapak Ibu Saudara ya. Pernah gak kita timbul dalam hati kita, kita kayak meragukan Tuhan. Tuhan sebenarnya Tuhan ada gak sih? Sebenarnya Tuhan sayang gak sih sama saya? Ya, saya udah doa, sebenarnya Tuhan dengar gak doa saya? Pernah gak saudara timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, berarti kita sebenarnya belum mengerti apa arti kata kita berdamai dengan Tuhan. Ya, kalau kita punya damainya Tuhan itu, kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita tidak akan meragukan Tuhan ya. Apapun yang terjadi, doa kita dijawab atau tidak dijawab, Tuhan itu tetap mengasihi kita ya. Lalu yang kedua, Tuhan ingin kita berdamai dengan diri sendiri ya. Berdamai dengan diri sendiri itu artinya kita itu menerima diri kita apa adanya ya. Kita memiliki ketenangan di dalam hati ya. Waktu kita bisa menerima diri kita pasti ada damai gitu loh ya. Nah, lalu yang ketiga adalah bagaimana kita yang out itu keluar, bagaimana kita berdamai dengan orang lain ya. Berdamai dengan orang lain artinya kita memiliki hubungan yang harmonis ya. Saya mendapati banyak anak-anak Tuhan ya, walaupun sudah Kristen ya, yang mungkin sudah ikut CG, yang mungkin sudah pelayanan, tapi ternyata hubungannya masih belum harmonis gitu ya. Bahkan mungkin dengan pasangannya ya, bahkan mungkin dengan anaknya atau dengan orang tua ya, atau dengan saudara seiman ya. Ya, di mulut sih bilang, oh saya udah mengampuni ya, saya udah nggak ini sama dia kok, saya udah nggak sebel sama dia. Tapi ketika ketemu di gereja atau ketemu di tempat lain, ya saling buang muka gitu ya.
Atau mungkin ketika kita bilang kita sudah mengampuni, tetapi ketika kita cerita ada satu nama yang bikin kita kesel, langsung nada suara kita tinggi, langsung kita ngegas gitu ya, rasanya udah mau emosi gitu ya. Nah berarti kita perlu menyelidiki hati kita gitu ya. Apakah hati kita itu sudah damai belum? Kita sudah memiliki hubungan yang harmonis belum dengan orang lain? Ya. Karena kalau enggak, ya kita tidak akan memiliki relasi yang baik dengan saudara seiman kita atau dengan keluarga besar kita. Nah, ini yang menjadi PR kita, ya. Jadi in, up, dan out, ya. Nah, Tuhan menghendaki kita, yang poin yang akan saya bagikan pagi hari ini, malam hari ini adalah bagaimana kita berdamai dengan diri sendiri, ya. Nah, ciri-ciri orang yang berdamai dengan diri sendiri, yang pertama adalah dia menyadari kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Mari kita baca dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8, 2, 3. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan. Nah, kalau orang sudah berdamai dengan dirinya sendiri, dia itu sadar bahwa dia itu punya kelebihan, punya kekurangan. Ya nggak mungkin kita semua tuh serba bisa, Superman gitu, nggak ada. Setiap kita pasti ada karunia yang berbeda-beda. Ya jadi kita itu kalau bisa berdamai dengan diri sendiri, kita tuh nggak bakalan, orang bilang insecure gitu, nggak bakalan, aduh saya nggak bisa nyanyi nih, suara saya nggak bagus gitu. Ya karena kalau kita tidak menyadari, ya kita akan terus menerus putar-putar di situ. Kita merasa kita nggak ada karunia talenta untuk bernyanyi, tapi kita memaksakan diri, akhirnya kita stres sendiri. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Ya tapi orang yang bisa berdamai dengan diri sendiri, dia itu fokusnya kepada kelebihannya, bukan kepada kekurangannya. Ya jadi seringkali kita lihat dalam gereja itu ya. Sebenarnya banyak, kita kan udah pernah tes karunia ya dulu ya. Jadi saudara fokus aja di situ. Oh karunia saya apa? Karunia saya ternyata lebih banyak karunia menasehati. Ya udah lakukan aja itu, karunia menasehati orang gitu. Kalau saudara nggak punya karunia ngajar ya jangan tertuduh gitu kan. Jangan merasa stres, jangan merasa kok saya nggak bisa ya berkhotbah seperti itu. Ya karena memang Tuhan belum kasih karunia itu gitu ya. Jadi kita harus belajar untuk fokus kepada kelebihan kita, jangan fokus kepada kelemahan kita ya. Kelemahan kita nanti pelan-pelan kita juga bisa, kalau kita punya kemauan kita pasti akan bisa juga. Ya, jadi kita jangan fokus, sekali lagi jangan fokus kepada kekurangan, tetapi kita fokus kepada kelebihan kita. Nah, kita juga jangan memaksakan orang lu harusnya gini dong, lu harusnya bisa dong. Misalnya kita contoh dia menjadi PKS, tapi kita menuntut dia mungkin untuk kamu harusnya besuk-besuk dong misalnya contoh ya, sedangkan dia itu mungkin sibuk atau apa gitu. Nah mungkin kita bisa cari orang di dalam komsel yang memang punya karunia itu, punya hati gembala yang lebih punya waktu untuk besuk-besuk. Nah jadi kalau kita punya hati seperti itu, nggak bakal ada saling menuntut gitu ya, di dalam komsel, di dalam apapun itu kita nggak bakalan saling nuntut gitu. Ya kita pasti akan indah ketika kita melayani, akan lebih maksimal. Nah lalu yang kedua, dia tidak bergantung kepada orang lain ya. Ciri orang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri, dia tidak akan bergantung kepada orang lain. Nah Yohanes 14 ayat 26 berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi ciri-ciri orang yang sudah berdamai dengan diri sendiri, dia itu nyaman dengan diri dia sendiri, dia pede dengan diri dia sendiri. Jadi dia nggak butuh orang lain untuk bergantung gitu ya.
Kalau masih anak kecil ya lucu lah ya kalau dia bergantung sama kita, yang ngintil kita terus gitu kan. Nah tapi kalau sudah dewasa maunya ngintil kita terus, maunya dikasih susu terus, ya itu udah gak lucu gitu ya. Jadi banyak anak Tuhan tuh yang begitu, kadang-kadang saya perhatikan mungkin tanpa sadar kita terlalu bergantung kepada orang lain ya. Dalam hal kerohanian juga sama ya. Ada orang-orang yang memang mustinya diteleponin terus, padahal itu orang udah dari jemaat Jamblang, bayangin ya, udah lama berarti dari Jamblang itu sampai kita di sini tuh udah berapa, 20 tahun ada gak? 16 tahun ya, tapi masih aja kalau misalnya gak diteleponin dia gak mau ke gereja ya. Kalau gak dijemput dia gak datang. Kalau gak disuruh baca firman dia gak bakal baca. Nah itu artinya orang itu belum berdamai, dia belum mengerti. Jadi hidupnya itu sangat tergantung kepada orang lain. Dia selalu minta bantuan orang lain. Apa-apa suruh orang gitu ya. Jadi nggak bisa dirinya sendiri. Jadi apa-apa selalu mesti suruh orang. Ya nggak berani untuk berjalan sendiri. Ya jadi bahkan dalam hal rohani seperti tadi saya bilang ya. Ada orang-orang yang memang sangat bergantung kepada orang lain. Ya jadi jangan menyalahkan orang. Oh saya karena saya mentor saya mungkin nggak ngingetin saya sih, atau oh karena saya nggak diteleponin sih. Jadi nggak ada yang seperti itu. Jadi kita bertanggung jawab dengan kehidupan kerohanian kita masing-masing. Ya jadi orang yang bergantung kepada orang lain biasanya juga dia takut konfrontasi. Ya dia takut mengatakan hal yang sebenarnya tidak sesuai firman. Dia tahu hal ini tidak baik. Misalnya dia punya teman ini hidupnya nggak benar gitu loh ya. Tapi dia karena dia terlalu bergantung kepada orang itu, dia tidak berani menegur ya. Takut ditinggal gitu. Oh saya takut kalau nanti saya tegur dia, nanti dia akan hilang. Ya padahal kalau kita tahu bahwa kebenaran itu harus disampaikan. Jadi orang yang bergantung sama orang biasanya dia gak berani ngomong gitu, gak berani menunjukkan kesalahan seseorang. Jadi lebih takut manusia gitu ya. Nah jadi akibatnya ketika dia bergantung kepada orang lain, jadi akhirnya dia tidak mengandalkan Tuhan gitu. Dia mengandalkan seseorang itu, mengandalkan figur itu. Nah, firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah orang yang mengandalkan kepada Tuhan. Nah, jadi kita harus belajar untuk bertanggung jawab ya, diri kita sendiri. Kita nggak bisa suruh orang lain untuk terus ya ngintilin kita, ingetin kita ya. Ya itu kalau baru-baru oke lah ya, baru pertobat baru setiap hari di SPK kan ya, tiap hari harus diingetin, isi buku, diteleponin. Nah tapi kalau saudara udah bertahun-tahun ikut Tuhan masih harus begitu, nah itu ada yang gak beres gitu ya, itu ada yang salah. Nah lalu yang ketiga, orang yang berdamai dengan dirinya, dia mengenali panggilan hidupnya. Kita buka dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi orang yang sudah berdamai dengan diri sendiri, dia pasti mengenali apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga hidupnya itu dia gak sia-sia. Ya hidupnya bukan sekedar kumpul-kumpul, hahaha, ya makan-makan, ya cari restoran yang lagi viral gitu kan. Tetapi orang yang sudah berdamai itu dia ngerti loh, oh Tuhan panggil saya di tempat ini untuk apa. Ya, kayak saya selalu ingetin anak saya yang cewek yang di Guangzhou, saya selalu kan jauh ya, jadi saya sering ingetin dia, kamu tahu nggak Tuhan taruh kamu di situ buat apa? Ya saya mau jadi berkat buat orang, ya saya mau menjadi berkat ya dia bisa pekerjakan beberapa orang untuk bantu dia, itu kan artinya dia sudah menjadi berkat ya. Jadi saya terus ingetin bahwa inget ya kamu tuh punya visi loh, kamu di sana itu bukan cuma sekedar sekolah, bukan cuma sekedar cari uang, tetapi kamu harus terus mengenali panggilan Tuhan dalam hidupnya ya. Jadi kita itu semua harus tahu apa sih panggilan Tuhan dalam hidup kita. Nah saya sering bertanya ya, udah tahu belum apa panggilan Tuhan dalam hidupmu? Kalau dalam pemuritan gitu ya, saya sering tanya, udah tahu belum Tuhan mau pakai kamu buat apa? Nah kebanyakan masih bingung, gak tahu gitu. Saya gak tahu saya mau ngapain sih, Tuhan mau panggil saya kemana sih. Nah saya mau kasih tips yang paling gampang ya, bagaimana kita mengetahui panggilan Tuhan itu. Gampang aja, sederhana sebenarnya. Apa yang saudara
suka lakukan ya, walaupun nggak digaji, walaupun nggak ada yang lihat, tapi saudara sukacita melakukannya, itulah mungkin panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Ya, banyak kita nggak tahu ya. Misalnya contoh, contoh anak saya lagi deh ya, dia tuh sering orangnya sering berdonasi gitu loh. Kalau lihat biasa kan ada ada Kita Bisa itu ya, yang di IG gitu kan. Nah dia berdonasi di situ. Nah dia bilang saya mau buka suatu hari mau buka panti jompo ya kalau nggak salah. Karena saya lihat ini anak tuh kalau lihat nenek-nenek, kalau lihat orang-orang tua, dia tuh hatinya tersentuh gitu loh. Kasian katanya gitu loh. Kalau lihat, nah berarti kan itu sebenarnya gampang aja gitu loh menilainya. Apa yang membuat kita tersentuh atau apa yang membuat kita marah ngelihat sesuatu. Misalnya kita mendengar suatu topik sesuatu, kita rasa kayaknya hatinya membara gitu, rasanya kita tidak suka gitu. Ya mungkin Tuhan panggil kita untuk menjadi solusi di tempat itu gitu loh ya. Ngerti nggak? Jadi itu secara singkat aja, sebenarnya ada banyak sekali poin-poin, tetapi secara singkat aja itu bagaimana kita mengenali itu gampang sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya saudara lihat mungkin ada orang-orang susah, pemulung-pemulung, saudara kayaknya mau memberkati. Nah itu berarti ya mungkin panggilan Tuhan di situ gitu loh, untuk memberikan pertolongan, menjadi berkat buat para pemulung-pemulung itu. Jadi banyak sekali ya, banyak. Nah atau gini biasanya, ketika dia belum di dalam Tuhan, rumah tangganya kacau balau gitu, misalnya suami istri ribut sampai parah gitu loh. Nah saya bilang ke dia gitu loh, maksudnya sebenarnya Tuhan itu mau panggil kamu tuh di sini, di bidang ini ya, untuk kamu jadi berkat buat suami istri yang lagi mengalami masalah gitu kan. Gampang sebenarnya gitu. Jadi ketika kita mengalami masalah, kayaknya rumah tangga saya begini ya, kayaknya kacau balau ya, tapi Tuhan bisa kuatin, bisa kasih solusi. Nah berarti itulah pelayanan Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi nggak usah bingung ya, nggak usah pusing-pusing gimana ya cara cari taunya gimana. Ya dari situ aja udah kelihatan kok. Atau mungkin ketika saudara melihat ada anak misalnya, ngelihat anak yang sakit cacat mental misalnya gitu ya. Kok hati saudara kayaknya terenyuh gitu. Kayaknya hati saudara tuh kayaknya bebelas kasihan gitu loh. Khusus gitu kayaknya untuk hal ini gitu. Nah mungkin disitulah Tuhan panggil saudara untuk melayani mereka. Ya jadi dibutuhkan, makanya kita itu harus dengar-dengaran ya, peka gitu loh. Ikutin bahasa tubuh kita itu, kita harus belajar ngikutin gitu. Apa sih yang membuat hati kita itu tergerak? Nah disitulah Tuhan panggil. Atau saudara melihat kasihan ya orang-orang yang banyak yang nggak punya pekerjaan, kayaknya kita punya beban khusus gitu di situ. Ya mungkin Tuhan taruh kamu supaya kamu menjadi nanti buka pabrik untuk memberkati orang-orang yang nggak ada pekerjaan, ya seperti itu. Jadi ketika kita sudah berdamai, itu Tuhan pasti akan taruh di hati kita. Ya kita akan kenal panggilan kita itu apa. Nah jadi kita juga harus belajar untuk keluar dari zona nyaman ya. Jadi jangan puas di situ-situ aja, belajar hal-hal baru, apa yang kita bisa pelajari kita pelajari. Jangan orang bilang takut kerja kebanyakan gitu ya. Banyak orang sengaja yang mengubur talentanya karena takut nanti saya kalau misalnya makin pinter nanti makin banyak tanggung jawabnya, mendingan gue belaga bego aja deh, belaga nggak bisa. Nah itu juga sikap hati yang tidak benar. Ya dan saya sering mendapati banyak juga orang-orang yang seperti itu. Ya jadi kita nggak boleh seperti itu. Kita harus benar-benar mengenali panggilan Tuhan, dan Tuhan bilang Tuhan itu menciptakan kita itu untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah lalu yang keempat, orang itu adalah orang yang mampu memaafkan masa lalu dan diri sendiri. Ya, Filipi 3 ayat 13-14 kita baca sama-sama. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang, dan berlari-lari kepada tujuan untuk, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah ini juga yang sering terjadi ya, banyak sekali anak Tuhan yang saya lihat yang masih hidup di dalam perasaan bersalah ya.
Mungkin dia di masa lalu dia pernah melakukan banyak hal-hal yang bodoh gitu. Dan kalau diingat-ingat dia bisa malu sendiri gitu ya. Kenapa saya bisa melakukan itu ya? Jadi mereka masih hidup dalam perasaan bersalah. Mereka juga dalam perasaan malu. Ya mungkin karena waktu dulu mungkin dihina fisiknya, jadi merasa malu, merasa minder ya. Atau pernah dilecehkan, atau dia pernah dipermalukan, ataupun dia mengalami cacat yang fisik gitu ya. Nah itu membuat orang itu tidak bisa maksimal di dalam Tuhan. Ya, bahkan mereka hidup di dalam penghakiman, dia menghukum diri mereka sendiri. Nah, firman Tuhan ini bilang suruh kita melupakan gitu loh. Suruh kita tinggalin apa yang di belakang. Dan selanjutnya untuk kita mengarahkan diri, kita fokus kepada apa yang Tuhan perintahkan. Dan dikatakan supaya kita berlari-lari ya, jangan berlambat-lambat, jangan setengah hati. Ya, jadi mengapa sih? Coba saudara renungkan, kenapa orang itu masih bisa hidup di dalam perasaan bersalah, perasaan malu, ya, perasaan yang menghukum diri sendiri. Dan saya dapati mereka itu tidak terbuka, mereka tidak mau menceritakan. Makanya iblis itu menuduh mereka terus gitu. Oh kamu tidak layak, kamu banyak dosa, dosa kamu memalukan, ya, kamu banyak jadi malu gitu loh. Karena memang ini pengalaman saya ya, pengalaman saya. Jadi banyak sekali orang-orang yang ketika mereka terbuka, mereka mengaku dosa, mereka dipulihkan, itu beda gitu loh. Mereka akan mengalami ya itu berdamai, dia tuh memaafkan masa lalunya dan memaafkan dirinya sendiri. Ada kalanya mereka menyalahkan diri sendiri, kenapa saya izinkan itu terjadi dalam hidup saya? Kenapa kok saya sampai misalnya dilecehkan? Kenapa saya sampai dipermalukan? Nah itu yang harus kita beresin gitu loh. Nah kita jangan malu, karena kalau malu, kita malu menceritakan, itu gak bakalan beres-beres. Selamanya saudara akan hidup dalam perasaan itu. Saudara selamanya tidak akan bisa memaafkan masa lalu dan memaafkan diri sendiri. Ya saya dulu pernah melayani, jadi ini suaminya tuh sakit kanker. Jadi suaminya sakit kanker, udah istilahnya udah mau mati lah ya, udah stadium akhir lah. Nah, dia itu ternyata punya rahasia gitu ya. Ya ini bukan jemaat sini ya, nggak usah dicari jemaatnya siapa, bukan jemaat sini. Jadi dia ternyata punya rahasia yang dia belum ceritakan ke istrinya, dan dia terus hidup dalam perasaan tertuduh gitu ya. Karena dia tuh ternyata dia pernah berselingkuh dengan pembantunya gitu. Jadi itu dia tidak berani menceritakan kepada istrinya, karena ketika dia cerita nanti, wah saya bakalan dibuang nih sama istri, karena udah sakit parah kan, udah nggak tahu yang merawat kan istrinya. Sedangkan dia tinggal di rumah mertuanya juga gitu. Wah kalau saya ngaku nih, wah ini saya bisa diusir, nggak ada yang ngerawat saya. Nah itu yang orang kalau hidup di dalam dosa yang tidak diselesaikan ya, dosa yang tidak kita bereskan, itu selamanya akan tertuduh sekali loh ya. Selamanya orang itu tuh akan mengalami kehilangan damai sejahtera. Ya, jadi setiap kita harus belajar terbuka, cari orang yang saudara bisa percaya dan saudara ceritakan, dan saya percaya saudara pasti akan ngalamin kelegaan. Ya, kalau kita pendem sendiri itu suatu hari itu kayak bom waktu, itu akan meledak. Ya. Nah, lalu yang kelima, bagaimana kita ciri-ciri orang yang berdamai dengan dirinya sendiri, dia mengerti rencana Tuhan dalam setiap situasi. Kita baca dalam Roma 8:28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil. Nah, sebagai anak Tuhan kita tahu ya bahwa dalam hidup ini kita ada yang namanya sekolah kehidupan ya. Jadi ada hal baik yang kita alami maupun ada hal yang tidak baik yang mungkin terjadi dalam hidup kita. Nah, bagaimana respon kita ketika kita mengalami hal yang tidak baik itu? Ya, bagaimana respon kita ketika kita mengalami hal yang buruk? Sehingga kita itu enggak gampang kecewa. Ya, jadi kalau kita mengerti firman ini ya, bahwa Tuhan itu ingin berurusan secara pribadi dengan kita. Ya, kalau kita mengalami misalnya hidup kita berantakan, kita mengalami kehancuran,
Nah pasti ada bagian dalam hidup kita yang masih belum selaras dengan firman Tuhan. Dan Tuhan ingin kita itu bertobat, ya. Tuhan ingin kita tujuannya untuk kebaikan kita gitu ya. Jadi kita meresponin segala sesuatu jangan pakai kecewa gitu, jangan marah. Lah katanya lu jago berdoa, kok doanya nggak dijawab? Ya biasanya gitu ya yang terjadi ya. Lu kalau memang lu katanya deket sama Tuhan, kok doanya nggak dijawab? Nah ini adalah respon hati yang salah, padahal sebenarnya ya. Ketika kita mengalami kejadian ya, saudara mesti belajar ngerenungin dulu nih, apa ya maksud Tuhan di balik ini semua? Pasti ada rencana Tuhan gitu loh ya. Jadi Tuhan ingin kita, kadang-kadang Tuhan ini banyak bicara sama kita tapi kita nggak mau bertobat gitu loh. Ya kadang mungkin Tuhan kirimin orang-orang untuk mengingatkan kita, tapi kita nggak sadar-sadar. Nah akhirnya kita kebablasan, akhirnya kita kecolongan, akhirnya kita mengalami hal yang tidak baik ini. Nah makanya setiap kita mesti belajar, orang yang berdamai dengan diri sendiri, dia akan tahu bahwa Tuhan punya maksud dari setiap situasi yang kita hadapi. Nah Tuhan ingin kita memiliki respon hati yang benar. Ya kita mesti goalnya itu memiliki hati yang benar dan penuh kasih. Ya kalau kita masih belum memiliki hati yang benar dan penuh kasih, kita nggak akan bisa memiliki damai sejahtera itu. Amin. Nah, yang terakhir adalah bagaimana orang itu mampu mengungkapkan emosi dengan sehat. Ya, kita baca dalam Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah. Nah jadi kita itu harus belajar nih yang terjadi ya, yang saya perhatiin ya. Kita itu kebanyakan ada rasa gak enak hatian terus gitu loh. Jadi sebenarnya hati kita gak suka tapi kita sulit untuk berkata tidak. Gitu. Jadi kita tuh maunya menyenangkan hati orang terus. Kadang-kadang mungkin kita lagi sibuk tapi ada orang minta tolong, kita gak berani gitu mengungkapkan gitu. Jadi akhirnya kita yang keteteran sendiri gitu loh. Nah firman Tuhan bilang kita tuh jangan cari kesukaan manusia gitu. Jangan takut ya sama manusia gitu loh. Jadi jangan selalu ingin menyenangkan semua orang gitu. Nah sebagai pemimpin ya, kalau kita nggak bisa berkata tidak itu akan stres sendiri nanti. Semua kita mau jadi solusi kita yang cari gitu. Nah itu akan membuat kita stres gitu ya. Jadi kita itu harus belajar untuk berani berkata tidak gitu loh. Ya contohnya misalnya di dalam komsel mungkin ada orang yang mungkin perkataannya itu kayak orang bilang sedikit ragi menghamirkan seluruh adonan. Jadi gara-gara satu orang ini di komsel jadi rusuh gitu ya. Nah kita sebagai pemimpin, sebagai PKS kita harus berani gitu loh. Jadi jangan pembiaran terus, biarin aja nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya satu komsel jadi ilfil. Ya karena satu orang ini, karena kita tidak berani menegur orang itu. Ya ada juga orang dalam komsel dikasih tugas nih misalnya. Dia sebenarnya nggak mau gitu loh. Tapi dia nggak berani berkata nggak mau gitu. Cuman diam-diam dia besok nggak komsel gitu loh. Jadi udah dikasih tugas, kamu besok pimpin pujian ya, atau kamu besok sharing firman ya. Nah dia nggak ngejawab iya juga nggak jawab enggak. Tapi tahu-tahu minggu depan dia nggak hadir. Nah itu adalah sikap hati yang tidak dewasa. Ya, kita itu harus belajar gitu. Jangan nanti diam-diam left group gitu. Itu banyak terjadi gitu seperti itu. Jadi kita harus belajar. Orang yang udah berdamai dengan dirinya sendiri ya, ini nggak akan takut gitu. Kalau memang saya nggak bisa ya saya katakan saya nggak bisa gitu. Oh sorry ya minggu ini saya belum mau isi firman dulu atau belum mau pimpin pujian, yang ngomong aja gitu ya. Jadi jangan dikit-dikit ngilang gitu loh. Itu seperti tidak ada etika ya. Nah, saya percaya di semua pelayan Tuhan ya harus ngerti. Jadi jangan baperan juga. Ya kalau saya ngomong begini ya ini untuk kebaikan kita. Bener nggak Bapak Ibu Saudara? Jadi jangan dikit-dikit suka hilang, main hilang, nanti left group. Ya udah left group nih musuhan berantem, nanti masuk lagi. Kadang saya lucu gitu, kadang kayak anak kecil gitu ya kadang ya. Nah tapi itu yang terjadi, orang yang belum berdamai dengan diri sendiri mereka sulit gitu untuk menyampaikan pendapatnya. Nah jadi kita semua mesti belajar ya, jadi belajar berani berkata. Kalau memang gak suka, katakan gak suka. Kalau memang keberatan, katakan keberatan. Jadi gak usah takut sama manusia, penilaian manusia ya.
Amin. Ya, ketika saya mau kasih pertanyaan dari tadi poin-poin yang saya bagikan. Apakah kita masih nggak belum berdamai dengan diri kita sendiri? Ya, saudara coba renungkan, masih nggak ada di dalam diri kita yang ternyata saya belum loh. Saya ternyata mungkin saya bisa berdamai sama Tuhan, saya udah berdamai, sama orang lain saya udah berdamai, tapi sama diri sendiri ternyata saya belum selesai. Ya, saya masih hidup di dalam bayang-bayang masa lalu. Ya, ada hal dosa-dosa yang saya umpetin. Ya, ada hal-hal konyol, ada hal-hal yang memalukan yang saya nggak mau ceritakan karena saya malu gitu. Nah, ini yang harus kita bereskan supaya kita, firman Tuhan berkata, maka damai sejahtera Allah itu akan mengalir dalam hidup kita. Ya, waktu kita membereskan itu semua, saya percaya masalah apapun yang kita hadapi, ada damai sejahtera Allah. Kita akan meresponin setiap permasalahan dengan hati yang tenang ya. Tidak akan tergesa-gesa, tidak akan dengan respon yang marah, tidak akan dengan respon yang membabi buta. Nah, kita mesti membereskan diri kita malam hari ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita satukan hati dalam doa ya. Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu malam hari ini mengingatkan setiap kami Tuhan untuk kami mau berdamai dengan-Mu, berdamai dengan sesama, dan terutama Tuhan kami mau berdamai dengan diri kami sendiri. Bapak, biarlah malam hari ini Roh Kudus Engkau yang singkapkan kepada setiap kami Tuhan, kalau ada hal-hal bagian-bagian dalam diri kami yang masih belum selesai Tuhan, Engkau yang ingatkan kami. Kami percaya Tuhan malam hari ini Roh Kudus Engkau bekerja, Engkau yang melawat mereka. Kami percaya Tuhan malam hari ini Engkau yang memulihkan mereka. Mereka akan mengalami terobosan Tuhan di tahun 2025 ini Tuhan. Mereka tidak lagi hidup di dalam perasaan tertuduh, perasaan malu, perasaan bersalah Tuhan. Kami percaya Engkau yang sudah memulihkan setiap hati kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan firman-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi Engkau tetap berbicara, tidak berhenti berbicara kepada setiap mereka. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Thank you, Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan, kita diberkati. Amin.